Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini sedang berada di Pondok Pesantren Bina Insan Madani, terletak di Jalan Sukabumi Cianjur, 14 km, Desa Titisan Sukalarang, Sukabumi. Dan pondok ini, Pondok Pesantren Bina Insan Madani, berdiri dari tanah wakaf almarhumah Ibu Hajah Doripah seluas 4 hektar. Dan alhamdulillah pondok pesantren ini telah meluluskan 4 angkatan. Oleh karena itu, mari kita lihat semua fasilitas dan bangunan yang ada di pondok pesantren modern ini. Oke, mari kita lihat. Oke, sekarang kita sedang berada di Pos Satpam Pondok Pesantren Bina Insan Madani, dan Pos Satpam ini dilengkapi dengan CCTV dan keamanan 24 jam, dan insya Allah akan terjaga keamanan dan kenyamanannya. Mari kita lihat ke area yang lainnya. Ayo. Oke, sekarang kita sedang berada di area pondok. Nah, di sini kita akan melihat sebuah lapangan yang mana lapangan ini bisa kita gunakan untuk berolahraga basket, futsal, dan setiap sorenya. Dan di depan sana ada masjid besar, masjid kita itu Masjid Doripah. Dan di sebelah sana ada rumah pimpinan, dan sebelahnya lagi ada kantin, dan ada pondok putri, asrama putri. Dan di dalamnya ada kelas, ada lab IPA, komputer, dan ruang guru. Mari kita lihat satu persatu. Oke. Nah, ini dia prestasi-prestasi santri Pondok Pesantren Bina Insan Madani. Di antaranya ada juara baca puisi, futsal, olahraga lain, pencaksilat, dan tahfiz. Nah, itu dia pembimbing asrama putri. Mari kita tanyakan bagaimana perilaku mereka dan keadaan setiap ruangannya. Mari kita tanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, saya ingin bertanya-tanya bagaimana keadaan santri putri ketika di asrama, dan bagaimana kerapihan dan keadaan asrama putrinya. Alhamdulillah, untuk masalah kedisiplinan santri-santri Ahmad Bina Insan Madani ini cukup disiplin. Dilihat dari segi bagaimana mereka ingin memulai kegiatan, ketika hendak memulai kegiatan, baik kegiatan di kelas maupun di lapangan, di masjid, 10 menit, 15 menit sebelum kegiatan berjalan, mereka sudah meninggalkan asrama. Dalam artian mereka siap untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk kerapihan dan kebersihannya juga mereka cukup baik, karena kita adakan jadwal piket pagi dan sore. Kalau pagi sebelum sarapan dan sebelum KBN, biasanya jam 6 sampai jam setengah 7 mereka piket pagi. Dan sorenya setelah sholat asar dan zikir al-masurat sore. Itu pun kalau tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi untuk kerapihan dan kebersihan asrama di sini cukup baik. Kalau gitu boleh kita lihat asrama atas? Boleh, kita lihat di atas. Nah, ini gerbang asrama akhwat. Setiap malam itu kita kunci karena biar pengamanannya lebih baik, karena akhwat kan di bawah dikunci, di sini dikunci. Jadi insya Allah untuk keamanan kita terjaga. Ini ruang belajar kumpul anak-anak. Jadi kalau malam biasanya kita ada kegiatan belajar malam kan ya. Dan biasanya anak-anak itu ada yang duduk di sofa di bawah. Biasanya kita pakai sajadah atau karpet buat alasnya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Di sini juga buat kegiatan tahfidz. Biasanya kelas 9 itu halakohnya melingkar di sini. Ini lorong asramanya dari sana sampai sana. Nah, di sini juga kita biasanya manfaatkan buat tempat belajar, karena untuk belajar malam anak-anak biasanya dijarak, minimal jaraknya itu 1 meter. Jadi biar tidak ada yang ngobrol, yang pokoknya kan biasanya kalau berdua jadi ngobrol gitu ya. Di
sini biasanya, dan di sini juga buat difungsikan buat halaqah tahfidz kalau habis maghrib. Misalkan di ujung sana buat kelompok kelas 7 1, kelas 7 2, kelas 8, sini kelas 9. Kalau kamar-kamarnya gimana maksudnya? Oh, untuk kamarnya kita ada 3 kamar karena memang kita kan baru SMP aja, jadi ada 3 kamar, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, ini kamar kelas 7 putri. Nah, di sini per kamarnya berapa orang? Oh beda, di sini kita ngambilnya per kelas. Per kelas. Per kelas. Ini kelas 7 nih, khusus kelas 7 karena kelas 7 ada 12 orang. Jadi ini buat 12 orang plus sama musyrifah kamarnya ada 2. Jadi di sini ada 14, ada 7 ranjang. Ada 7 ranjang, 6 buat santri, 2 buat musyrifahnya. Kita lanjut ke kamar yang lain. Oh, ini ruangan kelas berapa, Ustazah? Nah, ini ke ruangan kelas 9. Karena kelas 9 itu kan lebih sedikit jumlah santrinya, ada 8 orang. Jadi kita ada 5 ranjang, 4 ranjang buat santri, 2 ranjang buat musyrifah kamarnya. Kalau dari segi kerapiannya gimana, Ustazah? Kalau untuk kerapihan biasanya rapi banget, cuman karena memang lagi libur, jadi seperti ini keadaannya di rumah. Cuman karena ini mereka sudah rapi, mereka udah menyimpan spray hitam, belum mereka buat. Yuk kita lanjut lagi ke kamar yang selanjutnya. Ini kamar kelas berapa, Ustazah? Nah, ini kamar kelas 8. Kalau kelas 8 sama kayak kelas 7 ada berapa ranjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ranjang karena ada 12 anak. Cuman memang ada tambahan 1 ranjang buat musyrifahnya karena musyrifahnya nggak mau tidur di atas waktu itu, jadi ada masukin 1 ranjang kecil buat musyrifahnya, buat musyrifah kamarnya. Ini prestasi-prestasi mereka pajang di sini, juara 1 takbiran, terus dan sebagainya. Ini rak buku dan aksesoris-aksesoris yang mereka tempel. Ruangannya selain kamar apalagi, Ustazah? Oh, di sini masih ada musola karena akhwat itu kan tidak semua sholat di masjid ya. Jadi hanya sholat duhur, sholat subuh sama sholat asar aja di masjid. Untuk maghrib, tahajud dan isya kita sholat di sini. Jadi ada musola. Kemudian kalau ada yang sakit kita nggak barengin tidurnya sama anak-anak. Ada UKS-nya, terus ada ruang makan karena kita kan makannya nggak bareng sama santri ikhwan. Terus terakhir ada kamar mandi ada dua ruangan, yang satu ada 5 kamar mandi, yang satunya ada banyak. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat bagi orang tua dan para peserta didik baru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjut ke fasilitas yang lainnya. Berangkat. Oke, setelah kita melihat bagaimana asramanya, sekarang kita melihat bagaimana kelas putri. Mari. Nah, ini dia kelas 7 putri. Dan ini kelas 8 dan di belah sana kelas 9. Ayo kita lihat. Nah, ini dia kelas 9 dan ini adalah lab IPA. Nah, oke, sekarang mari kita menuju ruangan laundry yang di sini. Oke,
Ini adalah ruangannya, mari kita lihat ke dalam. Dan sekarang mari kita lanjut ke lab komputer. Ayo. Nah, ini dia lab komputer. Mari kita masuk. Nah, ini biasanya dipakai buat santri-santri, putra-putri buat belajar TIK. Dan biasanya juga kursus komputer dan dipakai untuk ujian UN. Dan di sini juga difasilitasi WiFi untuk memudahkan si anak belajar komputernya. Setelah kita melihat bagaimana keadaan lab komputer, mari kita lihat bagaimana keadaan perpustakaan. Oke, sekarang mari kita menuju ke ruang administrasi Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Oke, sekarang kita akan menanyakan bagaimana administrasi bagi santri baru. Assalamualaikum. Ini Ustaz, ya makasih. Akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana pendaftaran bagi siswa tahun ajaran baru, Ustaz? Ya, untuk pendaftaran santri baru bisa secara langsung datang ke pesantren menanyakan berbagai hal tentang penerimaan siswa baru. Bisa juga melalui online, yaitu melalui website kita di www.binaiman.com. Nah, setelah masuk ke sini, nanti ini bisa menjadi referensi terkait dengan kurikulum, profil, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran online bisa langsung diklik di bawah di sini, diklik saja di sini ya, langsung isi formulir ini, dikirim, maka secara otomatis secara resmi sudah terdaftar di Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Cukup mudah insyaallah dan juga efektif bagi orang tua ketika ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Ustaz, kalau dari kegiatan ekstrakurikulernya apa aja di sini, Tad? Baik, untuk eskul ada beberapa eskul yang kita punyai di sini. Yang pertama yaitu pencak silat, dan alhamdulillah sudah mempunyai prestasi yang sangat dibanggakan. Yang selanjutnya itu ada pramuka, pori, juga ada kesenian musik, hadroh, dan nasyid islami, dan juga ada eskul tentang bagaimana cara untuk berbicara di depan umum, public speaking. Oke, terima kasih Ustadz atas informasinya, semoga bermanfaat. Makasih banyak Ustadz. Yuk, Assalamualaikum. Alhamdulillah, baru saja kita telah menanyakan bagaimana administrasi pendaftaran bagi santri baru. Dan sekarang mari kita keliling ke ruang makan, ke kantin, dan ke fasilitas yang lainnya. Mari kita keliling. Dan sekarang kita berada di ruang makan santri Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Dan kita lihat di sana tempat makannya. Dan di sini kantinnya. Setelah kita melihat ruang makan Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani, sekarang mari kita lihat bagaimana kelas dan asrama santri putra. Mari kita lihat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di asrama Ikhwan. Asrama ini adalah dalam tahap pengembangan. Mari kita lihat ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam, dan ini ada ruangan kelas 9.
Kemudian kita lanjut ke kelas 8, ayo kita lihat. Oke, dan ini kelasnya, mari kita lihat. Lumayan luas karena jumlah siswanya juga banyak. Oke, sekarang kita menuju ke lantai atas, ke Asrama Putra, mari kita lihat. Oke, ini adalah ruang kelas 7. Mari kita lihat ke atas. Oke, sekarang kita sudah berada di Asrama Putra. Oleh karena itu, mari kita tanya kepada pembimbing asramanya. Mari. Assalamualaikum Ustaz. Di sini akan bertanya bagaimana kegiatan santri putra dan bagaimana keadaan kamarnya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit sekilas tentang ikhwan, kegiatan harian dari mulai bangun sampai tidur lagi ya. Mereka mulai bangun sekitar jam 4 untuk melaksanakan tahajud bersama di masjid sampai kurang lebih jam setengah 6 ya, tentunya sholat subuh berjamaah, zikir, masurat dan lain-lain. Setelah itu mereka diberi bekal kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris kurang lebih sampai jam 6. Setelah itu mereka bersih-bersih asrama, kamar, halaman, WC dan lain-lain kurang lebih sampai jam 7. Jam 7 sampai setengah 8 mereka membersihkan diri, siap-siap untuk masuk ke sekolah. Setengah 8 masuk sekolah sampai jam 3 sore. Untuk sekolah sendiri istirahat 2 kali, yang pertama jam 10 dan yang kedua adalah makan siang jam 12 atau setelah sholat zuhur ya. Setelah sekolah jam 3 mereka kosong, kadang ada ekstrakurikuler seperti futsal atau silat dan lain-lain. Kalaupun tidak ada, mereka biasanya kegiatan mandiri. Kira-kira sampai jam 5 sore dan jam 5 mereka mandi, bersih-bersih, persiapan untuk ke masjid lagi untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yaitu mulai setengah 6 mereka diwajibkan ke masjid bersama-sama. Setelah maghrib mereka juga diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi di sini juga diwajibkan menghafal Quran minimal 1 juz dalam 1 tahun. Dan waktunya itu pada maghrib sampai jam 8 malam. Jadi isya-nya kita akhirkan sampai jam 8, baru mereka sholat isya dan baru kosong sekitar jam setengah 9. Setelah itu mereka belajar mandiri sampai maksimal jam 10 malam. Setelah itu mereka istirahat sampai jam 3. Seperti itu. Itu salah satu kegiatan harian mereka. Adapun kegiatan mingguan atau bulanan itu sifatnya tidak tentu dan bisa berubah-ubah setiap saat. Alhamdulillah, terima kasih atas informasinya. Kalau begitu Ustaz, boleh kita lihat-lihat kamarnya? Oke, silakan. Ini adalah kamar musrif ya, musrif atau pembimbing. Jadi kita 24 jam ada di sini dan pusatnya di sini. Ya, nanti walaupun nanti beberapa ada yang di kamar-kamar santri juga, setiap kamar ada 1 musrif minimal, ada juga yang 2 ya, tergantung kondisi, yaitu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak perlu khawatir, anak bapak ibu akan ditemani oleh musrif di kamarnya. Oke, kita lihat ya. Untuk asrama ini semua ruangannya di atas ada 6 ruangan. Yang 1 tadi untuk musrif, berarti masih ada 5 tadi untuk santri ya. Yang 1 ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan, masih setengah ya, belum selesai. Untuk yang lain sudah bisa dipakai. Kebetulan
yang sudah dipakai adalah 4, yang 2 ini adalah kelas 7 atau kelas 1 SMP, yang sebelah sana adalah kelas 8 atau kelas 2, yang sebelah sana satu kamar adalah kelas 9 atau kelas 3. Kita maksimal 20 santri ya, maksimal satu kamar adalah 20, tidak bisa lebih. Dan kita bisa lihat untuk kamarnya. Untuk kamarnya itu memakai ranjang 2 susun, jadi kita hanya maksimal 10 ranjang. Dan seperti ini lemarinya, jadi mereka tidak ngumpul tidurnya, jadi satu-satu ya. Dan ini insya Allah akan aman dari kedinginan atau udara yang sekarang di sini dingin, jadi kita pakai ranjang. Oke. Yang lain juga sama kira-kira seperti ini. Adapun untuk santri seperti uang jajan, mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang mengkhawatirkan bagaimana uang jajannya, apakah titip atau seperti apa. Kita di sini diwajibkan untuk dititipkan. Jadi uang jajan semua dititipkan ke musyrif dan nanti akan diberikan setiap hari maksimal 15.000. 15.000 akan dikasihkan ke mereka untuk bisa jajan setiap harinya. Jadi aman dari mungkin kehilangan atau lain-lain gitu ya. Insya Allah akan diurus keuangannya, insya Allah dengan transparan juga. Alhamdulillah, terima kasih atas informasinya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi wali santri dan para peserta didik baru. Mungkin cukup sekian vlog hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.